Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini, saya Muhammad Alvan Firmansyah. Saya akan menjelaskan tentang tugas profesional isu, yaitu tentang kisah kewirausahaan dalam bidang power engineering. Sebelumnya, yaitu saat ini energi listrik telah menjadi kebutuhan yang sulit terpisahkan dari segala aktivitas sehari-hari. Demikian pula dengan kegiatan industri dari skala kecil sampai besar, pemerintahan, kesehatan, teknologi, pendidikan, dan lain sebagainya. Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan permintaan listrik, padahal PLN sendiri sebagai pemasok listrik dalam negeri boleh dibilang kemampuannya harus tetap bertambah dan jumlahnya pun terbatas. Adalah Bagus Setiawan, lulusan dari Institut Teknologi 10 November atau ITS, yang melihat kondisi seperti itu sebagai satu peluang bisnis. Berbekal ilmu yang dipelajari, dia mendirikan CV Aneka Surya, salah satu perusahaan penyedia solusi sumber energi alternatif. Persisnya, bisnis ini telah berjalan sejak 20 Mei 2004, tapi secara resmi baru awal 2008. Sejarahnya berawal ia sejak masih kuliah. Dia berupaya merakit beberapa paket pembangkit listrik, lalu mencoba mempromosikan produk tersebut melalui internet. Sebagai modal usaha seperti diceritakan, yakni berasal dari uang SPP ditambah uang tabungan yang tidak seberapa pula. Kami membuat desain dan merakit produk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS untuk membantu keperluan para pelanggan terhadap kebutuhan lampu penerangan dan beberapa alat elektronik dengan daya skala kecil. Produk rakitan kami, khususnya paket PLTS, sangat diperlukan terutama bagi para pelanggan yang bertempat tinggal di daerah terpencil atau pedalaman dan tidak tersentuh listrik PLN. Harga produk yang kami jual sangat terjangkau namun berkualitas. Papar Bagus Setiawan. Jadi yang dimaksud yaitu yang diinginkan oleh Pak Bagus Setiawan sendiri ingin membuat sebuah terobosan baru dengan PLTS. Selanjutnya saya akan menjelaskan dengan PLTS itu sendiri. PLTS adalah pembangkit yang memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber penghasil listrik. Alat bernama fotovoltaik yang secara umum disebut modul atau panel surya sendiri dipakai untuk mengangkat sinar matahari dan mengubah menjadi listrik melalui proses aliran elektron negatif dan positif di dalamnya. Hasil dari aliran elektron akan menjadi listrik DC yang dapat langsung dimanfaatkan untuk mengisi baterai atau aki sesuai dengan tekanan dan daya yang diperlukan. Rata-rata produk panel surya di pasaran menghasilkan tegangan 12-18 VDC dan arusnya sampai 0,5-7 ampere dengan kapasitas beragam mulai dari 10 watt peak 200 watt peak. Komponen ini dari sistem PLTS ini meliputi peralatan modul, regulator atau controller, baterai, inverter DC atau DC, serta beban. Seperti yang kita tahu, yang kita pelajari di mata kuliah yang ada di teknik elektro. Selanjutnya yaitu CV Aneka Surya, seperti dijelaskan tadi, telah mengembangkan beberapa macam tipe produksi PLTS, baik yang digunakan untuk rumah tangga dengan skala kecil sampai menengah, hingga untuk proyek skala besar. Untuk paket produk rumah tangga skala kecil berupa paket penerangan rumah tinggal yang terdiri dari 3-4 unit lampu LED atau lampu TL besar 10 watt, sistem output 12 volt DC, dilengkapi dengan panel surya ukuran 40 dan 50 watt peak serta regulator dan baterai 70 Ah. Paket ini dijual dengan nama paket PLR for LED dan PLR AS 50 atau 50 DC dengan biaya yang dijual oleh Bapak Bagus Setiawan sekitar 3,2 juta sampai 3,850.000.
Sedangkan paket skala menengah untuk penerangan rumah terdiri dari 3 sampai dengan 4 unit lampu PLS Energy Saver Plus, mampu menghidupkan beberapa perangkat elektronik lainnya seperti radio, televisi, dan lain sebagainya. Sistem outputnya sendiri yaitu 220 volt arus AC. Paket yang diberi nama yaitu PLR AS50 atau 50 AC, PLR AS80 per 100 AC, dan PLR AS100 atau per 100 AC. Itu dilengkapi dengan modul solar cell ukuran yang sama yaitu 40 dan 50 watt peak sebanyak 1-2 unit, regulator dan baterai 70-120 Ah. Harganya dijual mulai dengan 4 juta sampai 8 juta. Secara keseluruhan harga paket yang kami jual mulai 3,2 sampai dengan 20 juta. Tetapi selain itu masih ada beberapa paket lain dengan spesifikasi dan dari pelanggan dengan harga yang lebih besar lagi. Papar Bagus Setiawan. Jelaskan pula oleh Bapak Bagus, strategi penjualan produk aneka surya selama ini terutama ditempuh melalui strategi pemasaran lewat website. Sebab ia beralasan dengan mengandalkan internet, ia bisa menjangkau para pelanggan yang sebagian besar berada di luar Jawa. Di samping itu, Bapak Bagus menempuh cara lain dengan membuat jaringan cabang-cabang di daerah di luar Jawa. Caranya dengan menggandeng pelanggan-pelanggan di daerah sebagai reseller. Satu lagi, seperti yang diungkapkan, sebagai strategi terakhir ia menggunakan promosi ketika perusahaannya mendapat proyek pengerjaan pembangkit alternatif di suatu daerah. Atau dengan kata lain, kalian nebeng. Tujuannya agar produk-produk perusahaannya tersebut cepat dapat diketahui oleh pelanggan hingga pelosok daerah. Prospek usaha pembangkit tenaga alternatif sangat bagus karena cepat atau lambat bahan bakar minyak bumi pasti akan semakin sulit dicari, ucapnya. Meskipun begitu, diakui kendala pemasaran yang dihadapi harga perangkat yang tergolong masih tinggi berakibat tidak semua konsumen mampu membeli. Solusi kami dengan memberikan paket-paket siap pakai dengan spesifikasi sederhana mungkin hingga terjangkau oleh daya beli masyarakat, terangnya. Solusi pembangkit listrik alternatif CV aneka surya. Yang pertama, paket produk lengkap mulai dari skala kecil, menengah, sampai besar. Juga melayani pembuatan desain PLTS dengan spesifikasi khusus. Beberapa paket produk yang sering dicari pelanggan diproduksi secara kontinu. Yang ketiga, jumlahnya karyawan dibuat ramping tetapi efektif dengan efisiensi biaya. Selanjutnya, strategi pemasaran terutama melalui internet dengan alasan pelanggan kebanyakan dari luar Jawa. Lalu mengembangkan paket-paket dengan spesifikasi sederhana agar harga lebih terjangkau. Itu adalah solusinya. Sekian, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.